Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Gak usah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak salam Betawi gitu sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Betawi. Jadi kebetulan salah satu narasumber kita ini dari Jakarta, dari Depok, makanya masih menerapkan Betawi ya, walaupun Depok Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat, cinta tapi kebudayaan Indonesia. Tapi orang mana Mas aslinya Mas? Saya Tommy dari asli Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, masih menerapkan budaya Melayu nih. Ya, Masih tahu nggak budaya Melayu itu gimana di kampung halaman? Atau sudah lupa karena terlalu lama tinggal di Jakarta sehingga menerapkan budaya Betawi, salam Betawi. Kalau salam Melayu gimana, Mas Tommy? pakai pantun biasanya. Pakai pantun ya? Bisa Ya. berpantun tidak? Ada satu pantun. Ada. Oke, kita mulai pantunnya. Kampak bukan sembarang kampak. Cakep, Kampak dibuat untuk membelah kayu. cakep, Saya Batak bukan sembarang Batak. cakep. Batak tapi rasa Melayu. Oke, Ah. luar biasa. Besok-besok bisa diundang sama Bapak Bupati kita ini untuk hadir dalam acara dia ini. Saya pernah nulis Bupati Kabupaten Deli Serdang, Pak Ashari Tambunan. Judul tulisannya, Pak Bupati Deli Serdang sebaiknya mundur dari Bupati. Kenapa gitu Mas? Kenapa masih harus mundur? Padahal sudah 2 periode loh beliau memimpin di Kabupaten Deli Serdang ini, dan sudah banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh beliau. Salah satunya jalan yang ada di Kecamatan Bangun Purba, kemudian Kecamatan Gunung Meriah dan sebagainya. Gimana kira-kira? Ya, pada waktu saya nulis itu karena sedang masa pilkada, kalau nggak salah tahun 2018. Waktu itu ada atlet Kabupaten Deli Serdang yang menjadi kapten Garuda Muda, Garuda Muda ya? Timnas Indonesia U17 kalau tidak salah. Orang dari Serdang. Orang Deli Serdang. Dia tinggal di Kecamatan Batangkuis atau kecamatan daerah pesisir sini, daerah pesisir Deli Serdang. Waktu itu tim Garuda Muda menjuarai Kamu ibu ini. jangan marah-marah dong Bu. Iya. Waktu itu Garuda Muda menjuarai perhelatan Piala AFF U17 atau U15 kalau saya tidak Asia salah. Tenggara ya. Iya. Nah, pada waktu itu orang Deli Serdang sebagai kapten mampu membawa tim Garuda Muda Indonesia menjuarai, menurut saya adalah prestasi. Ya, benar. Namun hingga tulisan saya tersebut muncul, belum juga dipanggil oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bapak yang dipanggil, Mas yang menulis, atau si anak tadi yang mewakili atau menjadi Enggak, kapten? artinya sebagai masyarakat Kabupaten Deli Serdang, Bupati ini harusnya memperhatikan ada pemudanya, ada anaknya yang memiliki prestasi skala internasional gitu, dan membawa nama baik untuk Indonesia, bukan hanya Kabupaten Deli Serdang. Tidak lama tulisan itu muncul, Kapten Timnas Garuda Muda itu dipanggil sama Pak Bupati. Artinya apa? Ketika saya berbicara mengenai kritik terhadap pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bukan karena saya benci. Benar. Tanda peduli dong kalau kritik. Tanda peduli, tanda ingin membangun dan lain sebagainya, bahwa saya juga adalah masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Nah, saya sebagai konteksnya pemuda pada waktu itu punya pandangan bahwa Pak Bupati Ashari Tambunan itu kurang memiliki perhatian khusus terhadap rekan-rekan pemuda di Kabupaten Deli Serdang. Bukan hanya pemuda tapi masyarakat ya. Ini spesifik pemuda. Spesifik pemuda ya. Jadi ada salah satu mitologi Yunani yang saya juga tuliskan di dalam tulisan tersebut. Cari aja di internet. Dalam kasus mitologi Yunani ada salah satu raja yang pernah membuang pemuda, bahkan cucunya. Karena dalam ramalan dukun dia dikatakan bahwa kalau raja tersebut memelihara, kemudian
membina para pemuda, suatu saat pemuda itu akan meruntuhkan kekuasaannya. Kekhawatiran yang berlebihan lah. Kekhawatiran yang Akibat berlebihan. ramalan itu tadi. Iya. Jadi raja itu percaya sama dukun. Memang dibuang pada akhirnya, tapi pada akhirnya raja itu pun terbunuh oleh pemuda yang dibuangnya itu. Karena dalam satu turnamen lempar lembing di mitologi Yunani itu, lemparan pemuda yang dibuang oleh raja itu pada akhirnya mengenai raja sampai dia mati di tempat. Gitu. Jadi kalau Pak Bupati Kabupaten Deli Serdang tidak memberikan perhatian khusus kepada pemuda, sama seperti dia membuang pemuda, suatu saat akan bisa melengsarkan, bahkan membunuh karir politik dari Bapak Bupati gitu. Jadi saya sarankan kalau tidak mau mundur dan tidak mau dimundurkan oleh pemuda, Pak Bupati harus memiliki perhatian khusus kepada para pemuda yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Nyatanya setelah tulisan itu terbit, bentuk-bentuk perhatian kepada para pemuda, para mahasiswa di Kabupaten Deli Serdang mulai ada. Artinya kritik kita didengar bahwa Pak Bupati sosok dan pribadi yang mau berkembang, mau mendengarkan aspirasi masyarakat, begitu. Berarti itu Mas termasuk salah satu alasan ya kenapa rata-rata mayoritas orang Deli Serdang ketika meranjakkan kakinya keluar dari Kabupaten Deli Serdang ke daerah lain menjadi nyaman dan tidak mau kembali atau pulang ke Deli Serdang untuk membangun. Apakah hal itu ada kaitannya dengan yang Mas sebutkan tadi? Banyak faktor orang merantau tidak mau pulang. Salah satu alasannya ya banyak faktor ya. Indikatornya salah satunya adalah bahwa kreativitas, kualitas yang dimiliki seseorang tersebut tidak mampu terberdayakan atau tidak diterima oleh tempat tersebut gitu. Jadi kalau ada orang yang nyaman di perantauan tidak mau kembali kan banyak faktor. Salah satunya ya kemampuan dia tidak bisa terfungsikan dengan baik di tempat itu. Nah permasalahannya ketika ada kualitas namun tidak bisa terfungsikan pada satu tempat, pada satu entitas, salahnya salah di mana? Apa kualitas itu yang salah atau tempat itu yang salah? Saya punya satu kata-kata mutiara ya. Terkadang bukan tanaman yang tidak mau tumbuh, melainkan bumi yang tidak mau menerima. Berarti secara tidak langsung ini kita berbicara bahwasannya Bapak Bupati Deli Serdang adalah orang yang tidak mau menampung bagi pemuda-pemuda yang sudah belajar di luar untuk mengembangkan kreasinya dalam membangun Kabupaten Deli Serdang. Pada waktu itu saya berpandangan seperti itu. Pada waktu itu 2018 sampai 2017. Tapi kalau sekarang saya lihat memang perkembangan Pak Bupati untuk memperhatikan pemuda di Kabupaten Deli Serdang itu lama-kelamaan mulai muncul. Contohnya apa? Teman-teman Cipayung di Kabupaten Deli Serdang itu diberdayakan, teman-teman ketua eksekutif mahasiswa diberdayakan, para pemuda-pemuda mulai diberdayakan. Artinya saya tidak mau katakan bahwa tulisan saya yang mengkritik keras Pak Bupati tidak memperhatikan pemuda sebagai salah satu tolak ukur perubahan itu. Tidak, tapi kerja-kerja pemuda yang kemudian mulai muncul di Kabupaten Deli Serdang pun menjadi salah satu indikator yang menentukan perhatian daripada pemerintah. Jadi sebagai salah satu pemuda asli Kabupaten Deli Serdang yang sudah berkembang dan banyak belajar nih Mas di luar, khususnya di ibu kota dari negara kita Indonesia, apa sih harapan dan impian Mas untuk kabupaten yang sama-sama kita cinta ini dalam menjadi kabupaten yang baik, yang layak, bahkan kabupaten yang mampu menampung ataupun memberikan kesempatan dan ruang bagi pemuda-pemuda untuk memunculkan kreativitas ide-idenya? Atau apakah kita masih menunggu bupati yang baru atau masih menunggu harapan dan janji dari Bapak Asari Tambunan yang sudah menjabat selama hampir 2 periode ini? Berat kali pertanyaan. Ya, harapan Mas sebagai warga Deli Serdang kan gitu. Bukan harapan sih, gitu. Keinginan. Bukan Jadi keinginan. kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib itu pernah ngomong ya, seburuk-buruknya pengharapan adalah berharap pada manusia. Oh. Gitu. Ya, benar. Ya kalau kita mau berharap jangan kepada manusia, Berharap kepada Tuhan. berharap kepada Sang Pencipta, itu yang pertama. Yang kedua, berharap kepada diri sendiri semoga mampu melewati proses panjang dan dinamika
untuk tetap selalu mau berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika kemudian sudah menjadi pribadi yang baik, otomatis akan memberikan dampak, karena apa yang kita lakukan akan dilihat, karena apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan berdampak terhadap orang lain, kan gitu. Jadi bagi saya setiap orang ya seharusnya ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang dirinya dan orang manusia yang bermanfaat untuk orang lain. untuk orang lain. Artinya setiap dari kita memang punya kewajiban untuk memberikan kebermanfaatan itu. Ketika kita sudah memiliki kesadaran itu, ya, itu menjadi satu hal yang fundamental atau fundamental value, nilai yang mendasar bagi setiap orang. Saya yakinlah tidak hanya di Kabupaten Deli Serdang, di Indonesia ini akan jauh lebih baik dan perkembangannya akan maju secara signifikan dan konkret gitu. Jadi harapannya adalah semoga setiap dari kita selalu istiqomah dalam ikhtiar menuju perbaikan di masa mendatang. Gitu aja. Terakhir. Baru 11 menit, masa udah terakhir aja. Soalnya kalau lama-lama kali nanti teman-teman bosan. Apalagi yang kita bahas ini terkait cukup hangat ini, bicara mengenai daerah kita sendiri, tanah lahir kita, kampung halaman kita. Tahun 2024 ini Mas Tom sebentar lagi nih. Nah, termasuk salah satunya yaitu dengan habisnya masa jabatan periode Pak Bupati Deli Serdang, dan bahkan sudah muncul beberapa isu nama nih yang siap mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Deli Serdang. Jadi berbicara mengenai harapan tadi, apa sih Mas Tom, harapan Mas Tom kepada calon Bupati Deli Serdang untuk nanti kedepannya membangun Kabupaten Deli Serdang ini? Saya mahasiswa jurusan ilmu politik, sekarang menempuh di Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta. UNJ ya? Kampus swasta tertua yang berdiri pada tahun 1951 di Jakarta. Pendiri dan kampus ini adalah Fakultas Sosial Politik pertama yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Fakultas ya, Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Sosial Politik atau Ekonomi Politik pada waktu itu, yang pertama di Indonesia. Kalau saya memahami kondisi politik dan demokrasi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, memang secara kepemimpinan, terah pemimpin di Kabupaten Deli Serdang ini seperti tidak demokratis gitu. Dia menjalankan legal formil demokrasi, namun kecenderungan untuk membatasi orang lain untuk tampil itu ada, sehingga gaya-gaya feodal, gaya-gaya teori kepemimpinan yang sifatnya genetik itu kan, dari abang ke adik, dari adik ke dinasti ya? Ya, pada akhirnya menuju pada dinasti politik kan gitu. Nah, dalam kajian ilmu politik, dinasti politik itu adalah salah satu hal yang membuat ya kemungkinan budaya korupsi, kolusi, nepotisme itu dapat berpotensi untuk bisa terjadi, sehingga kemudian tidak terciptanya demokrasi yang baik, demokrasi yang sehat, tidak terciptanya perubahan yang signifikan, karena dia akan cenderung monoton. Jadi kepemimpinan yang absolut itu pada akhirnya sulit sekali dirasa untuk melakukan transformasi atau perubahan-perubahan yang ada, kan gitu. Kalau kita kemudian berbicara tentang sosok potensial yang akan maju sebagai calon bupati Deli Serdang yang akan mendatang, saya pikir banyaklah putra-putri terbaik Kabupaten Deli Serdang yang memang harus kemudian diberikan kesempatan untuk bisa tampil di dalam kontestasi itu, sehingga kemudian masyarakat menilai dan melihat bahwa
kepemimpinan yang ada di Kabupaten Deli Serdang itu adalah kepemimpinan yang baik, gitu sih. Melahirkan tokoh, melahirkan pemikir, melahirkan cendekiawan, melahirkan intelektual dan lain sebagainya. Jadi kita kalau bisa ya berharap kepada para pemangku politik, elit politik di Kabupaten Deli Serdang, ketua-ketua partai, para anggota DPRD yang terhormat, ya tolonglah kemudian dicarikan formula sehingga kemudian pertarungan politik itu sehat, pertarungan politik itu demokratis, lebih dari satu calon, sehingga masyarakat bisa memilih. Artinya tidak membatasi bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin di Kabupaten Deli Serdang. Tapi kan harus ada lobby politik, deal politik dengan partai politik, kan begitu. Kemudian kita berharap mereka yang duduk pada kursi nomor 1 partai politik di Kabupaten Deli Serdang dapat melihat keinginan daripada masyarakat bahwa kita menginginkan demokrasi yang baik, kontestasi yang baik, kan gitu. Jangan kemudian dipaksakan hanya satu calon tunggal lawan kota kosong, kan berarti kan indeks pembangunan demokrasinya rendah. Benar. Kan begitu. Saya nggak tahu ya, mungkin kawan-kawan mahasiswa di Kabupaten Deli Serdang itu boleh melakukan penelitian tentang pembangunan demokrasi di Kabupaten Deli Serdang. Poinnya, nilainya itu apakah baik atau tidak, kan gitu. Sehingga ini menjadi salah satu tamparan, sehingga ini menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kebijakan politik, para ketua umum partai untuk bisa melihat apa yang kemudian diinginkan masyarakat. Nah, pemuda, mahasiswa sebagai civil society, agen perubahan, kontrol sosial, dan lain sebagainya harus melihat ini, sehingga kemudian menjadi salah satu referensi untuk para pemimpin kita di Kabupaten Deli Serdang memutuskan formula yang tepat di dalam memilih kepemimpinan di Kabupaten Deli Serdang. Secara tidak langsung berarti Mas Tom menyinggung ini terkait demokrasi 2012 kemarin ya, 2018-19 yang mana pada saat itu Pak Bupati Deli Serdang adalah calon tunggal melawan kota kosong. Artinya di 2024 nanti Mas Tom mengajak, ayolah seluruh elemen partai dari masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini beranilah memunculkan untuk lebih dari satu calon dalam terutama partai ya, dalam menghadapi pemilu yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Begitu ya gambarnya kira-kira Mas Tom ya. Dan bagi siapapun yang ingin untuk bersiap ataupun layak menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Deli Serdang ini, ya jangan takut ataupun ragu akan hal-hal isu yang sudah diterapkan oleh di Kabupaten Deli Serdang terkait masalah minimnya ataupun sedikitnya demokrasi yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang. Ya, saya pikir banyaklah potret kepemimpinan yang layak untuk kemudian dipertimbangkan menjadi salah satu calon bupati Deli Serdang yang akan datang. Ada Pak Yusuf, Pak Usup, Wakil Bupati. Ada dari Golkar itu Bang Hamdani Syahputra ya, saya rasa lah layak, ketua partai. Ada juga anggota DPRD Bang Zul Afri. Ada Bang Bayu Sumantri. Ada Bang Sofyan Nasution. Ada siapa lagi? Masih banyak lah kan gitu. Eko Marhaen, ketua PDI Perjuangan Kabupaten Deli Serdang. Ya ini kan sosok-sosok yang kemudian layak dianggap layak untuk bisa mengikuti kontestasi pilkada tersebut. Cuman memang kita sebagai bagian dari masyarakat yang harus melakukan kontrol sosial, kadang-kadang harus menguji kelayakan itu. Ya kan, dengan indikator dan tolak ukur yang tentunya ilmiah, kan gitu. Sehingga kemudian hasil kajian penelitian daripada pemuda mahasiswa Kabupaten Deli Serdang bisa menimbulkan sosok-sosok itu siapa yang punya kompetensi dan kredibel untuk memimpin Kabupaten Deli Serdang di masa yang akan datang. Luar biasa gitu. Kali kajian dari Mas Tom ini. Sederhana lah. Banyak pandangan-pandangan subjektif dan objektif yang kita dapatkan dari Mas Tom ini terkait beberapa isu. Tidak subjektif lah, ini objektif lah. Ya. Karena berdasarkan keilmuan yang saya miliki sebagai mahasiswa ilmu politik, kan gitu. Artinya kita mesti banyak belajar dari Mas Tommy untuk
mendapatkan ilmu ataupun mencari ilmu-ilmu di luar Kabupaten Deli Serdang sendiri tanpa pernah melupakan sejarah bahwasannya kita adalah masyarakat Deli Serdang, pemuda Deli Serdang yang siap membangun Deli Serdang menjadi lebih baik. Benar Mas Tom? Ya, nggak hanya Deli Serdang Enggak lah. aja Deli Serdang, seluruh ya. Karena kalau di dalam Islam kan itu menjadi Islam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Fungsi kita sebagai pemimpin di muka bumi itu kan, ya bagi warga negara bagaimana kemudian mengisi kemerdekaan itu. Ya karena kita orang Deli Serdang, ya bagaimana caranya Deli Serdang itu harus kita pastikan kemerdekaannya terisi dengan hal-hal yang positif, transformatif, ya kan, berkembang dan lain sebagainya. Jadi dari saya rasa sudah cukup itu aja lah ya Mas Tom ya, karena kalau kita kaji terus bakal panjang ini. Nah, kopi tak nambah-nambah gitu. Kopi. Oh kopi ya, iklan bidang iklan. Jadi itu saja sedikit dari kami. Semoga apa yang kami diskusikan ini bermanfaat dan menjadi ilmu. Termasuk ada salah satu tokoh pemuda Deli Siapa lagi Serdang tuh? yang punya, ya bisa dikatakan sebagai barometer gerakan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Deli Serdang yang layak juga untuk dipertimbangkan Menjadi bupati. menjadi bupati. Siapa itu Mas Tom? Dari Namanya mana-mana? Agus. Masya Allah. Agus, agak gundul sedikit nggak? Bukan. Oh bukan. Jadi Agus Riswandi. kalau bicara Mas Agus ini saya agak gemetar Ya. karena rata-rata orang yang namanya Agus itu orang besar. Agus Harimurti Yudhoyono ketua partai. Ya. Kemudian Agus Komjen Pol Agus Haryanto itu kabar eskrim ya. Kalau Pak AHY kan juga sudah besar dari lahir. Iya ya. Kalau Agus Riswandi di Deli Serdang itu bukan sejak lahir sudah besar, namun proses sosial, pengalaman, pendidikan yang sangat tidak biasa yang diterimanya itu menciptakan pribadinya menjadi sosok pemimpin yang punya kapasitas kepemimpinan yang layak untuk diuji lah sebagai calon bupati di Kabupaten Cocok Deli memang Serdang. sesuai dengan pantun Pak Tommy yang disampaikan tadi. Walaupun orang Batak lahirnya di tanah Melayu. Saya lahir Jakarta. Oh, saya lahir di Jakarta. Ya. Lahir Jakarta. Punya darah Batak, Punya darah Batak, punya darah Minang, pernah sekolah di Sumatera Utara. tapi tinggalnya di tanah Melayu. Tinggal di Kabupaten Deli Serdang yang secara historis adalah tanah Melayu. Umbang mengumbang jago. Enggak lah, kalau ini kan pandangan objektif ya. Enggak subjektif. Wah, kita jangan subjektif lah. Jadi itu saja ya, sekian dari kami. Terima kasih. Yakin usaha? Paksakan, No, paksakan. paksa usaha sampai. Siap. Terima Jangan kasih. cuma yakin, harus dipaksa. Paksa, usaha, Kemudian berusaha, berikhtiar Sampai. mudah-mudahan sampai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.